lagi di spesial podcast Ruang Tamu RRI Malang, edisi spesial Natal 2024. Ada saya, Irene Natasha, yang hari ini kita bakal ngobrol gitu ya, bersama dengan dua pemuka agama yang sudah hadir di spesial podcast Ruang Tamu RRI Malang edisi Natal. Ya, apa kabar? Ini ada Romo Jemi. Gimana kabarnya Romo? Puji Tuhan, luar baik. biasa. Ya. Terima kasih sudah hadir di podcast Ruang Tamu RRI Malang. Sama-sama, saya juga terima kasih sudah diundang ke RRI. Mungkin boleh lebih dekat dengan mic ya Romo ya. Nanti ngobrolnya biar lebih terdengar. Oke. Selain itu juga di sebelah Romo ada Ibu Pendeta Nelwance Mangare. Aduh, cerah sekali hari ini ya. Shalom, selamat siang. Selamat siang, selamat pagi, selamat malam kayaknya. Kita ngikutin cuaca ya. Betul Oke. Gimana Ibu, sehat? Semangat ya? Puji Tuhan, sehat ya oleh kemurahan Tuhan. Amin. Terima kasih juga udah diundang di podcast Ruang Tamu RRI Malang. Malang. Karena yang datang tamu-tamu spesial ya. Luar biasa. Ini makin spesial karena ini sudah masuk, tentunya kita akan memperingati momen Natal yang setiap tahun kita umat Kristiani akan memperingati ini. Nah, ada tema spesial tentunya pemirsa dan juga pendengar, bahwa kali ini temanya kita universal banget ya, mewujudkan toleransi, persaudaraan, dan bela rasa. Kalau mungkin sebelum saya ke Ibu Pendeta Nelwan, saya mau ke Romo Jemi. Romo, ini sebenarnya tiap tahun kita memperingati Natal, kita tentunya tidak sabar ya. Natal ini adalah momen yang nggak sabar, selalu ditunggu gitu. Apa sih sebenarnya makna Natal yang harus kita kembaliin lagi nih bagi umat Kristen khususnya? Bukan hanya sekedar euforia, bukan hanya sekedar momen-momen yang ya mungkin beli baju baru gitu ya Romo ya. Tapi momen Natal yang sesungguhnya harus kita ingat sebagai turn back point kita. Baik, ya. Natal itu memang selalu dirayakan setiap tahunnya. Dan itu menjadi euforia bukan hanya untuk umat Kristen, tapi juga bagi banyak orang. Karena apa? Natal itu dekat dengan tahun baru, biasanya selalu ada big sale. Nah, itu yang paling dinanti-nanti ya kan? Big sale ini adalah hal yang paling dinanti-nantikan. Memang banyak orang ketika perayaan hari raya apapun itu selalu orientasinya, wah ini baju baru gitu, karena supaya kelihatan keren, tampil di banyak orang. Tapi satu hal yang perlu selalu harus kita gaungkan dalam diri kita, bahwa Natal ini bukan hanya soal selebrasi, bukan hanya soal perayaan, tapi soal bagaimana pada tahun itu kita memaknai situasi yang terjadi di tengah-tengah masyarakat kita. Jadi seperti kalau kita merayakan Natal di Indonesia, maka otomatis kepedulian kepada situasi bangsa, bagaimana kita sebagai seorang Kristiani atau umat pada umumnya, itu sungguh-sungguh tampil sebagai pribadi yang memiliki kontribusi positif untuk negara kita, untuk bangsa kita, untuk masyarakat kita, untuk orang sekitar kita. Jadi ini bukan hanya sekadar sebuah selebrasi eksklusif untuk orang-orang Kristen, tapi ini adalah suatu bentuk bagaimana kita ini sungguh-sungguh selalu memiliki momen untuk menyebarkan hal baik. Sebenarnya bukan hanya Natal, tapi dalam momen-momen lain juga. Nah, kita harus selalu menyebarkan hal yang baik. Tapi momen Natal itu tidak hanya dirayakan sebagai sebuah selebrasi belaka, tapi juga tahun ini nilai apa yang mau kita wujud nyatakan. Jadi ada suatu pesan tertentu, ada nilai-nilai yang kita perjuangkan yang tentu saja dikontekstualisasikan dengan situasi bangsa dan negara kita. Apalagi kita tahun ini kan memiliki pemimpin atau pemerintahan yang baru, ya toh. Bukan hanya di tingkat nasional, presiden, wakil presiden, tapi juga di tingkat daerah, ya, wali kota dan bupati. Ya, tentu saja ada suatu harapan-harapan yang harus selalu disuarakan. Nah, Natal itu bagi momen, ya, bagi orang Kristen untuk menyuarakan apa yang mau dicapai dalam situasi ini. Setelah kontestasi politik yang tentu saja menimbulkan ya situasi konflik mungkin satu sama lain karena beda pilihan. Tapi bagaimana di momen Natal ini kita sungguh-sungguh mewujudkan damai, mewujudkan cinta kasih, toleransi satu sama lain, persaudaraan kembali dikuatkan. Ingat kita ini satu bangsa ya. Walaupun kita berbeda pilihan waktu kontestasi politik, tapi kita ini adalah orang-orang Indonesia. Kita satu darah orang Indonesia, satu bangsa, satu bahasa yang sungguh-sungguh harus kita perjuangkan. Jangan lupa bahwa identitas kita sebagai orang Indonesia. Nah, luar biasa. Saya setuju nih dengan Romo ya. Positif sekali nih Bu Nelwan ya, kalau kita lihat bagaimana kemudian Natal ini bukan sekedar selebrasi saja. Tidak kemudian hanya mungkin kita yang memperingati umat Kristiani, tetapi kasihnya
vibes Natal itu, rasa persaudaraan, bela rasa itu saling memiliki. Ini kita tebarkan kepada semua umat ya. Oke. Nah, ini luar biasa sekali bahwa sesuai dengan tema kita mewujudkan toleransi, persaudaraan dan bela rasa. Ibu Nelwan, ini kalau saya lihat hari ini cerah sekali karena memang Natal itu biasanya identik dengan merah. Itu. Merona, ya kan? Karena merah ini luar biasa banget. Betul sekali ya. Biasanya ornamen Natal itu kan diwarnai dengan warna merah, warna hijau ya. Intinya bicara tentang keceriaan, tentang semangat, tentang ya sesuatu yang boleh dikatakan ya yang istimewa. Begitu ya. Jadi memancarkan semangat, memancarkan kasih yang luar biasa. Jadi lewat ornamen-ornamen Natal, lewat hiasan-hiasan Natal, ya mereka menyambut dengan luar biasa, semewah mungkin, dibuat semewah mungkin. Tetapi kadangkala ya itulah kita kehilangan makna yang sesungguhnya dari Natal itu. Kita tahu bersama-sama bahwa Natal itu identik dengan kasih sebetulnya. Bagaimana kita berbagi kasih, bagaimana kita berkorban untuk sesama, bagaimana kita peduli dengan orang lain meskipun mereka tidak seagama dengan kita. Orang-orang yang ada di luar sana juga perlu dan sangat membutuhkan kasih dari kita. Dan kita perlu ya istilahnya mengaplikasikan, mengimplementasikan firman Tuhan yang kita percaya, yang kita yakini, iman Kristiani kita itu. Bukan hanya sekedar kita tahu, bukan hanya sekedar kita, bukan sekedar teori saja, tetapi bagaimana kita mempraktekkan itu dalam kehidupan kita setiap hari. Natal itu bukan hanya kita rayakan tanggal 25 Desember. Sesungguhnya Natal itu kita harus rayakan setiap hari. Setuju. Agree ya. Ini adalah sepertinya kita sudah sepakat ya bahwa memang Natal itu setiap hari kita bisa rasakan, kita bisa berbagi kasih. Betul. Tidak hanya di dalam lingkup kita saja, tapi kepada semua, begitu ya. Nah, kalau berarti tadi sudah disampaikan oleh Romo juga bahwa sebenarnya turn back point kita sebagai umat Kristen adalah bahwa itu tadi persaudaraan dan toleransi. Bangsa Indonesia ini kan memang berbeda-beda tapi tetap satu. Kita beragam, Romo. Memang di tengah keberagaman itu, ya kan kadang-kadang memang ada hal-hal yang kemudian ya itu biasa dalam dinamika, begitu kita lihat, Romo. Tetapi sebenarnya pesan yang ingin Romo sampaikan kepada seluruh umat hari ini, di tengah perbedaan, apa sebenarnya yang harus kita jaga bersama untuk semangat toleransi ini tetap hidup, tidak redup? Ya, di tengah situasi keberagaman yang ada, satu hal yang harus selalu kita ingat bahwa keberagaman itu pertama-tama bukanlah sebuah pertentangan. Ya. Berbeda bukan berarti pertentangan, berbeda bukan berarti permusuhan. Tapi perbedaan itu sebenarnya adalah sebuah kekayaan yang harus selalu kita syukuri ya. Karena kita boleh melihat keberagaman yang ada. Coba bayangkan kok seandainya segala sesuatu yang ada di dunia ini sifatnya sama semua ya. Mono, sama semua ya. Maka apa yang terjadi dengan situasi yang seperti itu? Tentu akan sangat membosankan ya. Tetapi ketika ada suatu keberagaman, di situ terjadi sebuah dinamika. Maka keberagaman adalah sebuah kekayaan yang harus terus kita sadari dan selalu kita syukuri dalam kehidupan ini. Maka penghargaan satu sama lain akan perbedaan yang terjadi, sikap mau memahami, mengerti satu sama lain yang berbeda adalah menjadi poin penting yang harus selalu kita dengungkan di dalam diri kita, kita kumandangkan, dan itulah yang harus kita hidupi juga. Jadi dalam kehidupan sehari-hari berbeda, tidak masalah. Gitu. Justru ini adalah momen bagi saya untuk belajar lebih banyak, belajar lebih menambah kekayaan di dalam diri saya. Karena semakin beragam seseorang, semakin kita punya begitu banyak kekayaan. Tidak hanya dalam hal sisi budaya, dalam hal karakter saja ya. Meskipun mungkin seiman, tapi kalau berbeda karakter itu kan juga menjadi sebuah kekayaan tersendiri ya, yang membuat seorang, oh saya mengerti ya. Kalau dengan orang karakter seperti ini, saya harus bersikap bagaimana? Orang seperti ini, sikap saya harus bagaimana? Justru menjadi suatu hal yang memperkaya, membuat kita itu punya wawasan yang makin luas. Ya. Jadi kemampuan kita, akal budi yang Tuhan karuniakan kepada kita ini sungguh-sungguh bisa dimaksimalkan. Nah itu poin itulah yang perlu juga kita bangun. Sekaligus juga dengan adanya perbedaan kita bisa membangun juga bela rasa satu sama lain, kepedulian ya toh. Mungkin ya dari perbedaan ini ada orang-orang tertentu atau pribadi atau kelompok tertentu yang membutuhkan perhatian lebih. Nah itu juga bagi kita inilah momen bagi kita
untuk bisa membantu, menolong dan sebagainya. Tidak melihat, oh karena saya berbeda, saya tidak mau tolong kamu. Nah, tapi kita harus sadar bahwa kita ini semua adalah diciptakan Tuhan sebagai satu ciptaan yang sama, sebagai satu kodrat yang sama, tidak ada yang lebih rendah, tidak ada yang lebih tinggi, semuanya sama, dan itu harus diperjuangkan sungguh-sungguh dengan segala keberagamannya. Tuhan memang menciptakan kita berbeda-beda supaya kita ini merasa nyaman, merasa bahagia, merasa tentram dengan dinamika kehidupan kita di dunia ini. Itu saya rasa. Luar biasa. Ini masih hangat Romo, kedatangan dari Paus Fransiskus ke Indonesia yang kemudian ini menjadi trending topik. Kalau kita lihat bagaimana kesederhanaan sangat humble sekali. Bahkan bagi seorang paus, sekelas seorang paus yang memang petinggi sebuah negara, agama juga, ini beliau ini sangat luar biasa. Mungkin sedikit juga memberikan pesan kepada banyak orang gitu ya, bahwa di tengah kita yang mungkin terlihatnya besar, punya status yang besar, tetapi kita harus sesederhana itu, merakyat banget. Bahkan Romo ada di situ ya pada saat kedatangan Paus ya? Paus datang dalam misa di Gelora Bung Karno. Oh ya, di Gelora Bung Karno. Itu kita yang nonton aja, haru banget. Itu dari TV ya Romo ya? Bagaimana Romo yang ada di tempat melihat Paus langsung, ini seperti apa rasanya Romo? Ya tentu ini menjadi sebuah rasa syukur dan kebahagiaan yang luar biasa, karena Paus Fransiskus yang menjadi pemimpin Gereja Katolik sedunia dan juga pemimpin negara Vatikan itu berkenan untuk datang ke Indonesia, dan kita tahu bahwa situasi Indonesia sebenarnya pada saat itu juga tidak murni baik-baik saja tapi Paus berani untuk datang, dan sempat memang ada suatu kekhawatiran dan kecemasan ketika Paus akan datang ke Indonesia dengan situasi sosial politik yang seperti itu. Wah, ini bagaimana dengan situasi keamanan dan sebagainya. Kami juga sempat takut Paus lalu akhirnya membatalkan kunjungannya. Ternyata tidak ya. Beliau tetap memutuskan untuk datang ke Indonesia dan berjumpa dengan orang-orang Indonesia. Dan itu menjadi sebuah kebahagiaan tersendiri bagi beliau. Boleh berjumpa dengan orang-orang Indonesia dengan segala macam antusias yang begitu luar biasa. Jadi begitu beliau datang ke Indonesia pada saat itu, tiba di bandara di Jakarta, sebenarnya itu beliau memang sudah mensonding bahwa beliau tidak mau untuk naik kendaraan yang mewah seperti kendaraan kepala negara. Beliau sudah mengatakan itu Beliau sudah mengatakan itu, lalu akhirnya dipilihlah mobil, salah satu produk merek yang kita tahu itu untuk ukuran kepala negara untuk kepala negara sederhana biasa gitu ya. Dan pada saat itu memang yang akan menjadi drivernya, sopirnya itu adalah dari pihak Pas Pampres karena yang menguasai wilayah Indonesia dan tahu situasi keamanan Indonesia. Tetapi beliau meminta yang akan menjadi drivernya itu dari Vatikan. Jadi beliau minta sendiri dari Vatikan, dan ketika datang, turun dan mau naik ke mobil itu, sebenarnya beliau harusnya duduknya di tengah. Kan diposisikan seperti itu biasanya seorang pejabat duduknya di tengah. Tapi beliau tidak mau, menolak pada saat itu. Hari itu juga beliau menolak, beliau minta duduk di depan dan kaca dibuka. Itu memang menimbulkan kecemasan yang luar biasa bagi pihak keamanan di Indonesia. Wah, ini kepala negara harus dijaga keamanannya, tapi beliau saya minta kacanya dibuka dan saya duduk di depan. Dan siapapun yang ada di pinggir jalan yang menyambut beliau itu semua disapa, tidak memandang apapun agamanya, suku manapun, orang tua maupun anak kecil, semuanya beliau ingin sapa. Dan yang saya dengar saya dengar dari yang beliau katakan, beliau sangat senang bisa berkunjung ke Indonesia. Kenapa, Romo? Nah, kenapa? Karena beliau melihat orang Indonesia itu penuh dengan sukacita, penuh dengan keramahan yang beliau lihat Karena antusias yang beliau lihat ini begitu luar biasa. Karena kita bisa memahami di daerah Eropa kehidupan beragama itu sudah tidak terlalu kental Jadi begitu beliau datang ke Indonesia, beliau sangat senang sekali karena melihat antusias masyarakat yang begitu luar biasa dari berbagai macam golongan, berbagai macam agama ada di tempat itu, dan penerimaan yang begitu baiknya, termasuk ketika beliau berkunjung ke Masjid Istiqlal, bertemu dengan Imam Agung dari Masjid Istiqlal, lalu mendengarkan salawatan di sana, beliau sangat senang sekali dan sangat bahagia sekali boleh bertemu dengan orang Indonesia, dan itu diulang-ulang karena
Pater Markus yang mendampingi beliau waktu itu menjadi translatornya, itu juga menyampaikan di pesawat itu ketika beliau berpindah dari Indonesia, kalau saya salah ke Singapura waktu itu ya, itu beliau mengungkapkan saya sangat senang berada di Indonesia, dan itu terus dibawa oleh beliau sampai di Vatikan pun itu diceritakan. Pengalaman bagaimana beliau berkunjung ke Indonesia itu diceritakan. Orang Indonesia itu orang yang baik, orang yang penuh dengan toleransi, mereka sangat terbuka, penuh dengan sukacita, antusiasnya begitu bagus. Itu Paus sangat senang sekali, apalagi ini ya sukacita. Paus melihat sukacita yang luar biasa. Maka di akhir khotbahnya pada saat itu ya, beliau mengatakan dalam bahasa Itali yang mengatakan bahwa buatlah keributan ya. Itu mengatakan mari kita bersukacita, kita bersukacita, lepaskan segala beban dan sebagainya. Kita mari buat sebuah gemuruh sukacita, kegembiraan yang begitu luar biasa tempat ini. Karena apa? Melihat Indonesia itu sebagai negara yang begitu luar biasa bagi Paus ya. Ketika dia berkunjung, beliau sangat terkesan dan sangat senang sekali berada di Indonesia pada saat itu, sampai ya itu tadi yang saya katakan, dibawa kemana-mana cerita tentang Indonesia, orang-orang Indonesia yang begitu baik, bagaimana pemimpin-pemimpin agama di Indonesia khususnya yang penting-penting ya, itu mau menerima dengan baik, pihak negara menerima dengan baik, bahkan ya meskipun pada saat itu terjadi sebuah pro kontra, konflik dan sebagainya, tapi ada suatu penghargaan yang bagi Paus begitu luar biasa, yakni saat misa berlangsung yang disiarkan oleh di televisi itu ada seruan dari Kominfo, seruan dari Kementerian Agama yang lalu disampaikan kepada Kominfo untuk bisa membuat waktu itu sholatnya dalam bentuk running text, meskipun sebenarnya faktanya itu ya tidak semua televisi melaksanakan itu ya kan, dan itu tidak menjadi masalah, tidak menjadi masalah. Bagi kami yang menjalankan perayaan Ekaristi pada saat itu tidak menjadi masalah, mau bagaimana, yang penting ibadah pada saat itu berjalan dengan baik, karena kami tidak terlalu memusingkan dengan hal itu, dan Paus juga tidak pernah meminta hal itu hanya bentuk dari ya penghargaan dari Menteri Agama pada saat itu, Bapak Yakut ya kan, untuk memberikan penghargaan seperti itu ya. Jadi Paus begitu senang karena dia merasa saya datang ke Indonesia ini ternyata saya dicintai ya. Saya benar-benar kehadiran saya itu membawa berkat bagi banyak orang. Dan ya dengan rosario yang dia bagikan itu banyak orang menerima ya. Itu tidak hanya dari kalangan orang-orang Katolik yang menerima, tapi juga dari agama-agama lain itu juga menerima ya. Siapapun itu menerima. Jadi dan pesan yang dia sampaikan itu sesuai dengan apa yang menjadi tema kehadirannya, yakni menguatkan iman, yaitu faith, yaitu iman, lalu persaudaraan. Kita mohon persaudaraan, maka beliau sangat terbuka dengan sikap toleransinya, sikap penghargaannya, yaitu dan compassion, bela rasa, yaitu bagaimana kita harus peduli. Jadi kita ini sebagai umat Allah, yaitu sebagai ciptaan Tuhan, itu harus mau berbela rasa, berbagi kepada setiap orang, termasuk mereka yang mungkin mengalami penderitaan, mereka yang mungkin terpinggirkan, mereka yang terkucilkan, mereka yang diabaikan. Maka kunjungan Paus tidak hanya bagi orang-orang penting saja, bahkan beliau itu juga berjumpa dengan kaum disabilitas. Beliau berjumpa dengan kaum disabilitas. Karena apa? Kaum disabilitas ini juga adalah bagian dari keluarga kita yang harus kita hargai. Meskipun mereka dengan segala keterbatasannya, tapi mereka adalah manusia yang tetap harus dihargai, harkat dan martabatnya seperti manusia-manusia yang lain. Luar biasa banget. Ibu Nelwan, tadi kita lihat ya bagaimana kemudian kedatangan Paus ini tidak hanya bagi umat Katolik saja, bagi kita pun kita bisa melihat bagaimana seorang Paus ini punya hati yang melayani, hati sebagai hamba. Kalau di tahun ini sudah menjadi tradisi ya, setiap tahun memang persekutuan gereja-gereja di Indonesia dan konferensi wali gereja Indonesia ini memutuskan tema Natal nasional. Di tahun ini temanya adalah marilah sekarang kita pergi ke Bethlehem. Jadi kembali ke Bethlehem. Betul. Kalau kita lihat dari tema ini sebagai dari sudut pandang gereja Kristen. Ini apa sih yang mau disampaikan sedikit mungkin? Begini Mbak Iren. Kalau tadi saya simpulkan tadi apa yang dilakukan oleh Paus tadi itu benar-benar mewujudkan sebetulnya Natal. Natal itulah bicara tentang solidaritas. Melayani bahkan.
melayani, bicara mengenai pengorbanan, Betul, kasih, betul. bicara juga Kesederhanaan. kesederhanaan. Jadi benar-benar itu memang harus dipraktekkan dalam kehidupan kita setiap hari. Nah, tadi sehubungan dengan tema Natal dari Kementerian Agama ya nasional kita, jadi tema nasional dikatakan bahwa mari kita kembali ke Bethlehem. Apa sih sebenarnya yang terjadi di Bethlehem? Jadi itu kembali lagi di Bethlehem ada bicara tentang kesederhanaan. Di Bethlehem di mana kita kembali dikuatkan bagaimana Allah sudah membuktikan kasih-Nya kepada kita manusia. Bukti Dia mengasihi kita dan setelah Dia mengasihi kita, apa sih tindakan kita sebagai wujud, sebagai respons kita orang percaya meresponi kasih Tuhan itu dalam kehidupan kita. Itu tadi bela rasa, toleransi, persaudaraan dan bagaimana kita mewujudkan damai di tengah-tengah perbedaan itu. Itu saya rasa yang harus kita perhatikan. Dan ada satu lagi yang saya perlu sampaikan bahwa saat itu malaikat sampaikan kepada gembala bahwa hari ini telah lahir bagimu juru selamat di kota Daud. Dan dia berkata, jangan takut. Ini yang perlu kita ingat bahwa di hari-hari ini ada banyak ya orang-orang bertahan, bagaimana orang berjuang di tengah-tengah tantangan situasi yang ada. Ada pesan, jangan takut. Jadi Natal ini memberi pesan kepada kita untuk tidak takut menghadapi situasi apapun, menghadapi tantangan, menghadapi perbedaan yang ada. Jadi mari kita sama-sama bergandengan tangan mewujudkan kasih, mewujudkan damai, kesederhanaan itu, bahkan solidaritas dalam kehidupan kita setiap hari. Ya, bahkan dalam komunitas kita ya, di tengah-tengah lingkungan kita, di tengah-tengah perbedaan yang ada. Ayo sama-sama kita wujudkan kasih dari Allah itu terjadi dan menjadi kenyataan. Jadi bukan sekedar teori. Orang melihat, oh orang Kristen juga bisa memahami agama lain, memahami keberagaman itu. Begitu. Jadi saya rasa dari situ justru bukan kita mengeksklusifkan diri. Ya, jadi kita mari kita justru menebarkan terang itu. Firman Tuhan bilang bahwa kita ini adalah terang dunia. Betul. Ya, kita mau pancarkan terang itu ke semua orang. Yes, betul banget. Itu Mbak Iren. Saya setuju banget bahwa sebenarnya ketika Natal ini kembali lagi pada respon hati kita. Betul. Kalau gembala saja begitu bersukacita mendengar kelahiran Yesus, Betul. kita sebagai anak-anak Tuhan, umat pilihan Tuhan dan memperingati Natal ini, setuju dengan Romo tadi dan juga Ibu Nelwan, tingkah laku kita, perbuatan kita, tutur kata kita, apalagi kita menjadi saksi yang hidup ya di dunia yang memang penuh dengan tantangan dan juga dinamika. Semoga kita sebagai umat Kristiani terus memancarkan kasih dan sukacita Natal. Karena memang Natal itu selalu ya, kalau kenapa sih orang Kristen itu identik Natal kasih, Natal kasih? Ya karena berbagi kasih, karena kita sudah terlebih dahulu dikasih. Maka harus selalu berbagi kasih. Ya Romo, mungkin ada hal yang mau ditambahkan dalam podcast spesial Ruang Tamu memperingati Natal 2024. Untuk semua nih, khususnya generasi-generasi milenial, Gen Z, ini anak-anak muda ya. Yang biasanya kalau Natal tuh mereka udah siap dengan segala sesuatu yang wow gitu ya. Tapi sebenarnya apa sih yang mau ditambahkan Romo? Silakan. Iya. Untuk generasi-generasi sekarang ya, generasi-generasi muda. Ya, Natal ini hendaknya itu dimaknai sebagai sarana bagi orang muda untuk semakin berkreasi, menyuarakan kebaikan dan kebenaran. Karena ya kita tahu bahwa Gen Z dan juga generasi milenial itu adalah generasi yang sangat dekat dengan media sosial. Betul. Ya. Sangat dekat dengan media sosial. Memang kerap kali ketika kita tidak hati-hati dengan media sosial pasti ada efek negatifnya. Betul. Dan itu juga banyak terjadi, orang lalu menjadi pribadi yang anonim di media sosial ya. Ketika satu orang melakukan kesalahan, wah itu akan ada banyak akun-akun anonim yang akan membuli ya, melakukan perundungan yang begitu luar biasa, menjatuhkan, bahkan bisa mengupload hal-hal yang sebenarnya tidak perlu untuk ditampilkan itu untuk apa? Menjatuhkan sosok atau pribadi tertentu yang memang ingin dihancurkan. Maka generasi muda di Natal ini diundang untuk sungguh-sungguh menjadi pribadi yang tidak reaktif seperti itu ya, tidak menjadi pribadi yang lalu menggunakan media sosial untuk hal-hal yang bernada negatif.
tapi menjadi pribadi yang sungguh-sungguh menampilkan jati diri seorang yang baik, seorang yang menyuarakan hal-hal positif di dalam kehidupannya. Apalagi dewasa ini media sosial kita tahu bahwa banyak konten-konten yang seringkali menjatuhkan satu sama lain, ya, membuat sebuah propaganda negatif. Ya. Lalu bagaimana generasi muda yang begitu dekat dengan media sosial dalam konten-konten yang dia buat, dalam postingan-postingan yang dia buat, bukan hanya postingan, wah hari ini makan apa dan sebagainya, jalan-jalan kemana, healing kemana, nah nggak sekedar itu, tapi bagaimana juga menyuarakan di dalam konten-konten itu suara positif yang membangkitkan, memotivasi dan sebagainya. Seperti yang juga, ini saya teringat lagi kata-kata dari Paus Fransiskus bahwa beliau tuh mengatakan lebih baik gitu, ketika kamu mengalami persoalan itu kamu menangis daripada kamu emosi gitu. Karena menangis itu membersihkan jiwa, sedangkan kalau kita emosi, kita marah, itu justru akan menimbulkan persoalan dan melukai hati sesama gitu. Karena orang marah itu kan sebenarnya bukan melukai hati orang yang kita marahi saja, tapi juga melukai hati kita. Betul. Karena kekecewaan, rasa jengkel dan sebagainya itu kan hal-hal negatif itu berkutat dalam diri kita. Nah, maka Gen Z tetaplah menjadi orang-orang muda yang penuh semangat menyebarkan konten positif ya, atau yang menyuarakan harapan. Jadikanlah media sosial sebagai sarana untuk memotivasi satu sama lain. Apalagi kita tahu dewasa ini begitu banyak terjadi tindakan-tindakan mengakhiri nyawa dan sebagainya. Atau tindakan-tindakan yang lalu merasa putus asa dengan situasi hidup. Apalagi kasus-kasus yang beberapa waktu terjadi, seorang anak rela mengakhiri nyawa orang tuanya hanya kan gak dikasih uang saku dan sebagainya. Nah itu ya. Nah bagaimana itu, kenapa bisa terjadi ya? Itu karena ini ya, gadget itu kan kerap kali itu menjadi konsumsi pribadi. Betul, ya. betul. Karena dunia ada dalam genggaman tangan dan seseorang tidak berdialog dengan siapa-siapa kecuali konten yang ada di dalam gadgetnya ini. Nah itu menjadi sesuatu yang berbahaya. Maka Gen Z harus sungguh-sungguh, ya, atau anak-anak muda sekarang menfilter segala sesuatu yang dia terima, ya, atau mau melesat atau tersesat, yang mau melesat atau tersesat. Nah, itu harus sungguh-sungguh dilihat dengan baiknya. Jadi mana yang membawa satu hal yang positif, itu harus disebarkan, dikembangkan, diwartakan kemana-mana, ya, dipropagandakan, ya, membuat apa namanya algoritma, ya. Algoritma yang positif, jangan membuat algoritma yang negatif. Maka kalau kita membuka konten, pastikan konten-konten yang kita buka adalah konten-konten yang positif. Karena apa? Kalau algoritma itu membaca yang kita buka itu sesuatu yang positif, maka dia akan memunculkan sesuatu yang positif. Dan itu akan menjadi sebuah sugesti positif juga bagi orang-orang muda untuk lalu menjadi pribadi yang lebih termotivasi, yang lebih punya cita-cita yang bagus, yang punya ide kreatif, inovasi untuk mengembangkan bangsa dan negara termasuk dirinya sendiri. Maka Natal ini menjadi momen juga, ya, untuk membuat kita itu menyuarakan harapan kepada banyak orang, menyuarakan konten-konten positif kepada banyak orang, dan menyuarakan suatu motivasi positif bagi setiap orang. Mari orang-orang muda satu sama lain itu saling mensupport, saling membangun. Kita ini sama-sama punya masalah, tapi kita juga sama-sama punya solusi. Ingatlah bahwa Anda tidak pernah seorang diri, gitu. Tapi Anda punya banyak saudara, Anda punya banyak teman yang punya kepedulian dan punya kasih satu sama lain. Wow, luar biasa ya. Ini juga peringatan reminder sebagai saya di generasi muda gitu ya, bahwa ketika kita bermedia sosial harus punya hikmat gitu ya. Jadi jangan kita semua, harus ada filter dalam diri, harus ada kontrol agar apa yang kita konsumsi itu kita bisa kontrol. Jangan sampai kita di bawah kontrol dari media sosial ya. Baik Bu Nelwan mau menambahkan, silakan. Pesan yang singkat. Baik. Untuk Natal ini, sehubungan tadi dengan generasi tadi ya. Betul. Ya Natal sesungguhnya itu adalah pengharapan. Pengharapan itu dari kalangan yang tadi seperti gembala. Mereka sederhana, mereka merasa aduh mereka hina. Tapi dari sini kita melihat bahwa ada pengharapan dan Tuhan bilang bahwa ada berita kesukaan yang disampaikan kepada mereka. Dan ini yang harus kita perhatikan bahwa berita ini yang kita terima itu benar-benar kita harus terima dengan iman bahwa kedatangan Tuhan itu benar-benar membawa pengharapan. Bukan hanya kepada tokoh-tokoh Natal saja, tetapi bagi kita semua lintas generasi sampai kepada anak-anak, kepada orang-orang muda juga, bahwa
ada pengharapan di dalam Tuhan. Jadi apapun tantangannya, apapun problemanya, apapun kesulitannya, struggle ya mungkin kita sedang berjuang hari-hari ini. Jangan takut. Ada Tuhan, bahkan seperti tadi Romo katakan bahwa ada teman-teman seiman, ada orang-orang yang di sekitar kita juga yang peduli. Ya, bagaimana kita mempraktekkan kasih itu dalam kehidupan kita. Jadi intinya Natal, ayo sama-sama kita kembali ke Bethlehem, kepada kasih, kesederhanaan, solidaritas, pengorbanan, peduli, bela rasa, solidaritas dan lain sebagainya. Itu bukan sekedar teori, yuk sama-sama kita praktekkan dalam kehidupan kita setiap hari. Luar biasa. Romo menutup mungkin, silakan Romo. Ya, dari saya untuk semuanya saja ya, baik orang muda maupun seluruh umat dimanapun Anda berada. Mari kita gunakan Natal ini sebagai momen bagi kita untuk menyuarakan hal-hal yang positif. Ya, kontestasi politik sudah selesai, ya, kita sudah punya pemimpin, kita support, kita dukung pemimpin kita, siapapun itu. Masalah Anda waktu itu memilih atau tidak memilih, tapi ketika mereka sudah terpilih, percayalah bahwa mereka adalah orang yang telah dipilih oleh Allah sendiri, ya, untuk menjadi pemimpin bagi bangsa dan negara kita. Kita support hal-hal positif yang bisa mereka lakukan. Kalaupun ada sesuatu yang keliru, sesuatu yang salah, kita koreksi, tapi juga dengan cara-cara yang positif, cara-cara yang baik, cara-cara yang bijaksana, cara-cara yang menampilkan diri kita sebagai pribadi yang punya etika dan memiliki intelektual yang baiknya. Setiap orang berhak untuk memberikan masukan dan kritik kepada pemimpin, tapi lakukanlah itu dengan penuh etika, dengan penuh ilmu pengetahuan yang baik, supaya kehidupan bangsa dan negara kita itu menjadi kehidupan bangsa dan negara yang baik, yang mengutamakan kesejahteraan rakyat, yang peduli kepada mereka yang terpinggirkan, mereka yang lemah, dan juga senantiasa membawa kesejahteraan bagi banyak kalangan. Betul, amin. Ya. Jadi pesannya sangat membangun sekali, dan tentunya sekali lagi sukacita Natal ini membuat kita sebagai umat Tuhan ini bukan hanya Natal saja kita peringati, tapi setiap hari. Ini adalah hari yang baik untuk kita berbagi kebaikan, berbagi sukacita, damai sejahtera bagi kita semua. Ya, selamat hari Natal bagi seluruh pendengar dan pemirsa. Tentunya melalui podcast Ruang Tamu ini ya, semoga damai Natal juga bisa tersalur ke rumah, ya kan? Amin. Jadi Christmas Carol-nya dari podcast aja gitu ya. Ya, terima kasih banyak Romo Jamie. Ya, sama-sama. Terima kasih banyak Ibu Sama-sama. Pendeta Nawan. Selamat Natal juga. Selamat Natal. Selamat Untuk Natal semua untuk pemirsa semuanya. dan pendengar ya, Tuhan memberkati. Ya, sampai jumpa. Bye. Sampai jumpa.